Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita lanjut materi pendidikan anti korupsi. Yang kita bahas kali ini yaitu tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Sejarah pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalih korupsi dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari merupakan warisan Belanda. Ia merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berlaku bagi semua golongan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi diundangkan dalam Statblad 1915 nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915. Selanjutnya, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor PRT/PPRPU/013/1950. Pendapat yang menyatakan bahwa korupsi disebabkan antara lain oleh buruknya peraturan yang ada telah dikenal sejak dulu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 24 atau PRP tahun 1960 tentang tindak pidana korupsi. Dari permulaan dapat diketahui bahwa peraturan penguasa perang pusat tentang pemberantasan korupsi itu bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejarah tidak mencatat banyak perkara tindak pidana korupsi pada periode 1960 sampai 1970 diketahui apakah karena Undang-Undang tahun 1960 tersebut efektif ataukah karena pada periode lain sesudahnya memang lebih besar kuantitas maupun kualitasnya. Selanjutnya, TAP MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Seiring dengan gerakan reformasi yang ditimbul dari ketidakpuasan rakyat atas kekuasaan Orde Baru selama hampir 32 tahun, keinginan untuk menyusun tatanan kehidupan baru menuju masyarakat madani berkembang di Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 mempunyai judul yang sama dengan AP MPR Nomor 11/MPR/1998 yaitu tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 tahun 1999 dilatar belakangi oleh dua alasan, yaitu pertama, bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan kedua, undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 1909 yang menghendaki dibentuknya suatu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengesahan United Nations Convention Against Corruption atau disingkat UNCAC 2023. Merajalelanya korupsi ternyata tidak hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh belahan dunia. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 lahir dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, mengingat situasi pada saat terbitnya Inpres pemberantasan korupsi mengalami hambatan dan semacam upaya perlawanan atau serangan balik dari koruptor. Adapun latar belakang lahirnya delik korupsi dalam perundang-undangan korupsi, yaitu delik korupsi yang dirumuskan oleh pembuat undang-undang dan delik korupsi yang dialami dari KUHP. Gratifikasi. Di dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 disebutkan pengertian gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Jadi itulah beberapa pembahasan yang dibahas di tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo hindari korupsi.